Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat dan untuk Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto serta Pangeran Grey, Uya Kuya, Deddy Corbuzier serta Najwa Shihab, kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Hai guys, berita aku kali ini tuh benar-benar miris banget. Kayak video yang kita lihat di awal tadi guys, ada banyak banget warga Indonesia yang terperangkap dalam tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya adalah cerita korban berinisial IF yang akan aku bawain hari ini. Dia adalah seorang anak laki-laki yang berasal dari kota Jakarta. Nah, si IF ini juga bahkan sampai sekarang gak nyangka kalau dia bisa berhasil pulang ke negara Indonesia dengan selamat setelah terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang di Thailand. Guys, pada awalnya si IF ini mencari-cari lowongan kerja di media sosial seperti Facebook. Dia mendapatkanlah ada salah satu lowongan pekerjaan di Thailand yang menjanjikan gaji yang besar, tempat pekerjaan yang nyaman, terus juga jaminan-jaminan yang lainnya. Kemudian si korban inisial IF ini berusaha menghubungi adminnya dan menanyakan segala persyaratannya. Bahkan ia disuruh menghubungi 4 administrasi melalui Telegram. Setelah segalanya diurus, si korban IF ini tergiur untuk memutuskan pergi ke Thailand secara ilegal karena ia mendapatkan respon positif nih bahwa dia akan dipekerjakan di sebuah restoran di Thailand. Kemudian beberapa hari setelah itu korban inisial IF ini berangkat dengan 11 orang nih guys. Bukan cuma 1 orang, tapi 11 orang dari berbagai daerah yang berbeda. Salah satu diantaranya adalah sepupunya. Mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada 11 Agustus 2024 menuju Bangkok. Dari Bangkok, mereka menggunakan mobil melakukan perjalanan darat selama 6-7 jam ke Mae Sot. Saat sampai di Mae Sot, Ilham mulai mengaku bingung karena di daerah tersebut tidak terdapat gedung-gedung tinggi. Daerah itu seperti di pelosok, tidak ramai, dan sebagian besar adalah wilayah hutan. Di situ, kami masih mencoba berpikir positif. Mungkin karena ini kotanya belum terlalu berkembang, belum terlalu maju, makanya mereka butuh pekerja migran dari luar negeri, ujarnya. Nah, dari kota Mae Sot tersebut mereka kembali berganti mobil lagi menuju wilayah perumahan. Mereka bahkan sempat disembunyikan di sebuah kandang sapi. Jadi, mobil itu masuk kandang sapi. Mereka menutup gerbang. Setelah itu supir dan temannya itu turun dari mobil dan menelpon seseorang selama 2-3 menit. Setelah menelpon, mereka kemudian masuk lagi ke dalam mobil. Dan kemudian si korban IF ini bersama teman-temannya dibawa kembali ke kebun jeruk yang terdapat sungai-sungai kecil di sekitarnya. Nah, sampai di kebun itu mereka menggunakan sampan lagi untuk menyeberangi sungai hingga akhirnya mereka melihat banyak banget tentara, guys. Tapi menurut si korban IF ini, mereka tuh masih belum tahu tentara yang mereka lihat yang banyak ini tuh sebenarnya tentara apa? Tentara pemberontak kah atau tentara apa? Yang jelas tentaranya itu berjumlah 10-15 orang. Gak sampai di sini, setelah mereka menyeberangi sungai itu, mereka dibawa lagi tuh ke mobil yang baru nih guys. Tapi kali ini mereka dipindahin ke mobil, mereka diikutin sama satu mobil lagi yang berisi tentara-tentara tadi. Dan dibawa lagi melalui perjalanan melewati gunung, lembah, barulah mereka sampai di perusahaan yang katanya tempat mereka bekerja. Dari sini aja tuh udah beda guys, karena awalnya tuh kan si korban IF ini dijanjikan akan bekerja di restoran nih di Thailand. Tapi ternyata dia dibawa ke suatu tempat di tengah hutan yang bahkan dia nggak tahu tempat itu apa namanya.
Sesampai di perusahaan, si korban IF ini dan teman-temannya diperiksa dan alat komunikasi mereka disita. Tapi temannya si IF ini tuh ada yang pintar guys. Dia sempat menyembunyikan alat handphonenya sehingga handphonenya itu nggak sempat disita oleh oknum-oknum dari perusahaan tersebut. Sedangkan HP-nya si IF ini disita bahkan nggak dikembaliin sampai hari ini. Setelah melalui pemeriksaan, IF dan teman-temannya dipaksa menandatangani kontrak untuk bekerja selama 14 jam per harinya dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan dengan target pendapatan bagi hasil dengan perusahaan hingga 200.000 US dollar atau sekitar 3,3 miliar. Wow, angka yang benar-benar fantastis banget ya guys. Nah guys, yang lebih seramnya lagi ternyata IF dan teman-temannya ini harus mencapai target tersebut 200 US dollar dalam 1 tahun 6 bulan. Kalau nggak capai, maka kontraknya itu akan diulang lagi dan terus menerus kayak gitu guys. Nah, kemudian si IF ini juga diperkerjakan untuk menipu banyak orang dari berbagai negara melalui aplikasi love scamming. Jadi mereka itu menipu banyak orang tuh dengan menjadi model dan menguras uang mereka melalui link yang diberikan mereka. Kayak gitu guys. Si IF mengaku sempat menolak perjanjian kontrak tersebut. Tapi pimpinan perusahaan itu lantas mengancam akan memperlakukan mereka dengan tidak baik jika tidak menandatangani kontrak. IF dan teman-temannya terpaksa menekan kontrak tersebut. Yang menyeramkannya lagi, si IF dan teman-temannya ini dipaksa bekerja lebih dari 14 jam per harinya. Mereka disiksa, dipukul, disentrum, pokoknya diperlakukan dengan tidak layak. Dan ternyata mereka juga dimasukkan ke dalam penjara gelap. Kalau mereka tuh nggak capai target, mereka tuh bakal dimasukin nih guys dalam penjara gelap dan nggak dikasih makan berhari-hari. Nanti setelah keluar dari penjara tersebut, mereka nggak dikasih waktu istirahat, tapi harus langsung bekerja lagi. Setelah itu mereka baru bisa istirahat. Kayak gitu guys. Pokoknya serem banget, nggak bisa ngubungin siapa-siapa. Pokoknya kita tuh terjebak di situ dan nggak tahu harus kayak gimana nih. Pada akhirnya guys, si IF ini berhasil menghubungi keluarganya menggunakan telepon genggam milik temannya. Rudianto sang ayah akhirnya melaporkan kasus si IF ini kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Bangkok, Thailand. Saya meminta anak saya untuk membagikan lokasinya. Setelah mendapatkan lokasi, kami belum tahu mereka berada di mana. Hanya menyebutkan ada di perbatasan Thailand, entah itu di Kamboja atau Vietnam, ujar Rudianto. Setelah mengirim lokasi nih guys ke KBRI, barulah diketahui bahwa IF dan teman-temannya ini ada di salah satu daerah perbatasan di Myanmar, yang daerah tersebut sekarang sedang terjadi konflik. Sulit banget untuk KBRI dan pemerintahan bisa membebaskan IF dan teman-temannya ini, karena di sana tuh sedang ada konflik. Jangankan pemerintahan Indonesia, pemerintahan Myanmar aja udah nggak bisa masuk ke daerah itu. Nah guys, untuk memulangkan Ilham dan teman-temannya ini, Kemlu melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand yang menjadi negara transit. Koordinasi juga dilakukan dengan otoritas Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang masih terjebak di daerah Vietnam tersebut. Jadi akhirnya si IF ini bisa pulang bersama teman-temannya sampai kembali ke Indonesia dengan selamat. Pokoknya kita tuh kalau cari kerja guys harus pintar-pintar banget. Jangan berani-berani melakukan pekerjaan secara ilegal, karena itu berbahaya banget ya guys. Pokoknya buat teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan kita ketemu di berita-berita seru selanjutnya. Bye bye.